Ono sesuatu ini. Ya memang ada sesuatu. Setelah saya jadi dewan, Pak, ternyata saya tidak bisa memenuhi keinginan masyarakat. Artinya, ternyata kita punya batasan toh. Karena Berarti tidak bisa ngumbar janji seperti waktu kampanye. nggak bisa, Pak. Saya memang nggak ngumbar Dan janji. waktu itu nggak ngumbar janji ya, toh. Karena saya baca bingung kok janji apa tuh. Ya kan gitu, Pak. Sehingga ketika keinginan masyarakat yang universal, yang heterogen ini, nggak mungkin kan kita bisa tampung semua. Saya datang ke suatu daerah, ya kampanye lah, gitu. Terus di situ bilang, Pak, Pokmen, desa mriki butuhe tratak. Yuk diani, itu berarti saya nggak mungkin bisa pakai anggaran pemerintah, toh? Ya iya, Pak. Berarti apakah misalnya pemerintah itu tugasnya hanya membuat tratak gitu kan? berarti kalau Halo teman-teman, siang ini saya akan ajak Anda ketemu dan bincang-bincang sama seseorang yang istimewa. Kenapa kok istimewa? Ini termasuk barang antik, guys. Nanti antiknya seperti apa Anda akan tahu. Namanya Mas Bayu. Yuk kita cari dulu yuk. Wah, ini blusuk nang ndi to iki. Selamat siang. Apa kabar? Sehat, Pak. Wah, sehat-sehat. Ini perkenalkan teman-teman, ini Mas Bayu. Nah, kenapa kok saya bilang antik? Beliau ini sudah pernah jabat Dewan DPRD Purworejo, tapi sekarang mau balik lagi jadi aktif di pertanian. Kan antik itu. Biasanya kalau udah duduk kan lupa berdiri. Rematik gitu, Pak. Rematik ya. Sebenarnya bukan kan ya, rematik itu jagung terus ora iso ngadeg ya. Betul. Gitu. Nah, saya pengen tanya-tanya, bincang-bincang sama Mas Bayu nanti pengalamannya beliau yang sudah, ya pengalamannya Mas Bayu lah, Mas. Kan saya ini baru mau mencoba masuk ke legislatif. Nah, tentunya kan banyak yang pengen saya tanyakan. Kenapa kok, ya salah satunya terus terang kenapa kok Mas Bayu enggak mau duduk lagi. Terus kadang kan masyarakat bosen, alah, gur janji-janji tok gitu loh. Gitu. Jangan-jangan memang ada hal yang bisa dijanjikan tapi tidak bisa direalisasi. Betul. Atau kesulitannya apa gitu loh. Betul. Gitu, Mas. Boleh ya minta waktunya sebentar ya? Siap. Oke. Kita mau ngobrol di sini atau di mana? Tapi kalau sini nampaknya panas, Pak. Panas ya. Monggo teng saung mawon. Ayo. Gua Pak Tony. Seperti ini kehidupan pertanian. Terima kasih, ini malah ngerepoti nih. Wah, betul. Santai aja, Pak. Santai aja ya, Mas Bayu. Kita ngobrol-ngobrol santai lah. Jadi ini ngobrolnya saya pengennya ada edukasi, baik untuk saya sama teman-teman yang mungkin lihat, Mas. Kok bahasanya gini, Pak? Ini janur gunung banget nih. Oh. Seorang pengusaha seperti Pak Tony kok terus mau melihat pertanian ini. Ono sesuatu ini. Ya memang ada sesuatu. Mas belajar, Mas. Gimana, Pak? Jadi kan itu tadi, saya tertarik itu, satu, Mas Bayu itu kan pernah jadi anggota Dewan. Dan saya tahu teman-teman ini, beliau ini termasuk yang tidak uwur. Dan ternyata itu bisa dilakukan gitu loh. Tapi saya wis rasa takon carane lah, itu kan rahasia atau privat, nek sing kuwi privat aku gitu. Tapi yang saya mau tanyakan kok enggak melanjutkan gitu loh, Mas Bayu. Kok malah masuk ke tani. Nah. Jadi kalau era zaman saya itu kan tahun 2003, 2004, 2009, Pak. Waktu itu di 2003 ke sana, di 2009 lah ke sana, ke belakang itu masyarakat politik ya, kalau saya bilang itu rata-rata kan orang-orang yang dianggap itu punya kemampuan dan rata-rata kan orang yang sudah dewasa, orang tua. Waktu itu tokoh muda itu jarang yang ke politik. Sedangkan saya waktu itu masih bujang lah, masih lajang, dan kawan-kawan itu masih keinginannya masih tidak berpikir untuk ke politik, tidak berpikir. Karena basic kita kan awalnya basic yang bukan politik sebenarnya. Arahnya bukan untuk cari prestis, cari kedudukan, enggak. Kita yang penting hidup normal lah, berkegiatan normal, usaha normal itu atau bekerja. Itu keinginan kita kan waktu itu. Tapi enggak tahu waktu itu karena saya kawan-kawan ini, saudara-saudara di desa itu, tiba-tiba saya masih kerja, saya di luar kota, saya disuruh pulang.
sejarahnya nih Pak Ya. ya. Disuruh pulang, suruh ke rumah sakit. Nah, pemikiran saya negatif waktu itu. Wah, sopo iki sing loro iki? Ditelepon, suruh ke rumah sakit. Nah, ini sopo sing loro. Pemikiran saya orang tua atau saudara kan. Akhirnya saya jam pagi itu saya baru lembur bekerja, pulang dari Jogja, langsung ke rumah sakit. Kita nggak tahu lah, di rumah saya langsung suruh medical check up. Ada apa ini? Kan saya bingung toh. Kawan-kawan sudah berkumpul di situ dan orang-orang itu sudah rapi semua. Kita kan nggak tahu ya sistem-sistem untuk mau menjadi dewan bagaimana waktu itu. Alami saja itu ngelinding. Akhirnya neng-neng sampai lempar, mau kamu aja saya, teman saya. Kamu aja, kamu nggak pikir harus kamu. Ya wis nek kaya ngene ya piye carane terserah lah saya gitu kan. Akhirnya saya nggak punya uang waktu itu Pak. Sama sekali nggak punya uang. Artinya saya bawa uang cuma nggak mungkin lah bisa memenuhi persyaratan untuk kegiatan itu. Akhirnya diuruni sama kawan-kawan itu. Sampai kemudian didaftarkan ke KPU. Kawan-kawan malah, kampanye. Aku kira ndek duit nih kampanye. Kampanye uang. Akhirnya mereka malah urunan lucu. Tapi walau bagaimanapun ya akhirnya orang tua ya wis lah rapopo sediani panganan baik di rumah. Kok nek bali kampanye men do madang gitu. Enggak tahu utang di mana, saya enggak tahu itu orang tua itu. Bahkan yang saya heran waktu itu ya, pola pikir masyarakat itu masih luar biasa lah. Masyarakat itu baik. Gotong royong ya. Gotong royongnya baik sekali. Bahkan ada yang membawa waktu itu ketika datang ke rumah membawa seperti gula, kopi, teh. Yang niatan mereka itu nanti dikonsumsi bersama. Bareng-bareng. Sampai ketika pas pengumuman KPU, perjalanan waktu, saya nggak berpikir mau jadi. Berarti setelah coblosan itu? Iya, banjir besar Pak tempat saya itu. Habis semua pakaian saya. Bahkan saya hanya kebagian celana pendek, terus ini kaos tapi bolong sini. Yang masih kering yang kami pakai. Bahkan lumpur itu di rumah masih berantakan. Banjir besar waktu pengumuman itu. Nggak tahunya orang dari kecamatan datang ke rumah. Saya kaget, diruket, dirangkul itu, udah apa ini saya gitu. Saya kira mau ngasih bantuan. Nggak tahunya ngasih selamat, Pak. Oh, jadi. Ya, saya kaget itu. Nggak tahunya ngasih selamat Mas Bayu, semuanya jadi. Jadi apa saya kan bingung waktu itu masih resik-resik saya. Itu sejarah, Pak. Tapi mungkin itu ya jadi histori saya lah. Jadi kenang-kenangan saya. Nah, saya mulailah tuh. Tanggal 14 Agustus kita dilantik. Gitu. Makanya yang heran setelah saya jadi dewan, Pak, ternyata saya tidak bisa memenuhi keinginan masyarakat. Artinya, ternyata kita punya batasan toh. Karena berarti tidak bisa ngumbar janji seperti waktu kampanye? Enggak bisa, Pak. Saya memang enggak ngumbar janji. Itu enggak ngumbar janji ya, toh? Karena saya baca bingung kok janji apa tuh. Ya kan gitu, Pak. Oke. Dan ternyata ketika saya di dewan pun saya juga akhirnya tahu bahwa ternyata saya dibatasi oleh regulasi yang sifatnya regulasi ini mengikat. Sehingga ketika keinginan masyarakat yang universal, yang heterogen ini, enggak mungkin kan kita bisa tampung semua. Kita punya batasan, Pak. Gitu. Akhirnya dari sisi pelayanan, sebenarnya kita punya keinginan Pak melayani masyarakat ini. Coro bahasanya, nek coro aku mampu dan iso, ya tak penuhi semua keinginanmu. Ya. Tapi karena kita ternyata juga ada manusia batasannya. biasa, ada batasannya. Karena fungsi budgeting, fungsi protokoler, fungsi legislasi kita itu ternyata pun tidak bisa eksekutor. Oh. Loh, berarti gini Mas Bayu, ini saya tak tanya sekalian itu. Misalkan, saya datang ke suatu daerah, ya kampanye lah. Itu. Terus di situ bilang, Pak, Pokmen, desa mriki butuhe tratak. Diani itu berarti saya tidak mungkin bisa pakai anggaran pemerintah toh? Ya iya, Pak. Berarti misalnya pemerintah itu tugasnya hanya membuat tratak gitu kan. Berarti kalau harus diiyani, sudah janji, berarti itu harus dipenuhi dengan dana pribadi lah ya. Itu kan kalau itu komitmen pribadi. Komitmen pribadi. Nah, komitmen pribadi dengan masyarakat. Tapi ketika saya dulu, kalau saya mengalami dulu, tidak kok masyarakat dulu hanya punya keinginan, ingin punya saudara, sedulur,
konco Ya. yang bisa duduk di DPRD. Betul. Nah, keinginan mereka baru itu tok fokus sih. Mereka maka berusaha Pak, sampai ada yang nyuwun sewu ya, bikin kaos sendiri Pak, bikin bendera sendiri waktu itu. Sebenarnya kalau saya mau mengingat itu, flashback ke situ ya, wah rasanya saya wis entek hati nih Pak saya. Lek balas budi piye saya gitu kan. Nah, setelah saya menjabat itu 5 tahun, saya kan sudah berumah tangga. Ya. Di situ saya akhirnya sama istri saya bilang bahwa gaji saya, fasilitas saya ini bukan hanya milik kita, tapi juga bagaimana gaji saya itu bisa untuk saudara-saudara kita yang kemarin ya mempercayakan kepada saya, tolong dimaklumi. Akhirnya memaklumi, tapi tidak mampu juga kok kita untuk pure istilahnya memberikan fasilitas kepada apa yang diinginkan masyarakat dan kawan-kawan saudara-saudara. Ternyata tidak mampu Pak. Ya saya nggak tahu ya. Tapi setelah makanya istri saya sampai bilang kan sempat, ternyata ini tidak seperti yang dibayangkan toh. Jadi seorang anggota dewan itu enak. Kalau kita punya niat yang tulus untuk melayani masyarakat. Sebenarnya kita niat awalnya, akhirnya kan jadi ada niat Pak, untuk memfasilitasi masyarakat. Tapi ketika ada keterbatasan, kita akhirnya sadar diri. Malah jadi beban ya. Jadi beban moral Pak. Ya tegang lah kita akhirnya kan. Akhirnya istri juga jadi ikut tegang juga kan. Rumah tangga jadi agak nggak enak lah. Agak kacau juga. Tekanan ya. Tekanan. Nah akhirnya Pak besok nggak usah maju lagi. Ya udah. Yang penting saya persaudaraan itu harus abadi. Kalau di politik kan rata-rata orang bilang kan ada tidak ada musuh atau sahabat yang abadi. Nah, itu. Justru itu saya yang akhirnya wah ini carane ya raiso saya. Mendingan saya tetap bersaudara abadi. Walaupun saya punya berbagai keterbatasan dan kelemahan saya juga banyak. Makanya kenapa saya ternyata orang hidup itu lebih baik kita nyaman kan. Betul. Kenapa? Makanya tadi Pak Tony bilang bahwa kenapa kok sekarang lari ke pertanian? Ternyata kita cari nyaman. Memang kalau kita bicara masalah hasil, ya nyun sewu lah. Kita nggak bisa terus narjet sekian. Karena pertanian ini berhubungan dengan berbagai macam alam lah itu. Alam terutama. Betul. Terus sedangkan kita dituntut kebutuhan yang di luar itu, yang di luar hasil, yang mungkin malah lebih besar Pak. Apalagi setelah berumah tangga punya anak, sekolah dan lain sebagainya kan butuh fasilitas. Dan kita sadar itu Pak. Tapi ketika kita berkumpul dengan anak, istri, inilah kebahagiaan saya gitu Pak. Betul. Dan tidak ada bandroli. Benar. Berarti menurut Mas Bayu, istilahnya apa sih yang bisa dilakukan oleh anggota dewan sebenarnya? Wah, aku tadi mikir maju pora ini. Enggak, Pak. Sebenarnya gini. Akhirnya saya juga memberikan edukasi kepada anak-anak dan istri saya bahwa ketika ada saudara kita yang mau maju ke jadi anggota legislatif, mari kita dukung. Jangan ada tendensi. Tanpa embel-embel gitu lah. Artinya apa? Bahwa kalau ada orang niatan tulus untuk maju, itu orang hebat ya. Itu luar biasa. Karena saya sendiri sekarang nggak berani, Pak. Itu. Karena eranya ternyata sudah berbeda ketika saya melihat sekarang. Sekarang semua praktis banget ya. Istilahnya wani piro gitu kan. Tapi kita memaklumi, Pak. Ya. Masyarakat waktu itu memang era gotong royongnya kuat dan mereka punya keinginan yang positif. Ya. Dan sampai sekarang pun sebenarnya masih, Pak. Masyarakat kita itu masih. Ya, saya yakin itu ada masyarakat yang istilahnya jane ora butuh duite gitu. Betul.
Nah, tapi manfaatnya apa? Keinginan mereka secara garis besar itu, aku pengen duwe wakil, pengen duwe pimpinan, ya, pengen duwe birokrasi, keinginannya. Ya ibaratnya mereka mengibaratkan saya punya bapak angkat yang tulus dan nanti bisa melayani dengan baik. Oke. Artinya bukan melayani keinginan individu, Pak. Ya, ya betul. Keinginan istilahnya memang aspirasi dari masyarakat itu bisa betul-betul diperjuangkan, Ya. kemudian terrealisasi. Nah, ngomong realisasi, saya mau tanya Mas Bayu, apa yang bisa, maksudnya contohnya apa konkretnya, yang misalkan mungkin pernah Mas Bayu perjuangkan dan itu bisa terrealisasi gitu loh. Maksudnya kan ini kepentingan publik kan, misalkan selama ini yang saya dengar cuma dana aspirasi, terus biasanya untuk bangun jalan. Ya wes lah, itu kan jalannya ya. untuk umum orang banyak lah, artinya kelihatan enggak untuk individu. Tapi selain itu, apalagi sih Mas? Maksudnya mungkin dalam bentuk peraturan atau apa yang akhirnya manfaatnya untuk orang banyak. Sebenarnya kalau pembangunan kan ada dua ya Pak, pembangunan fisik, non fisik. Ya. Kalau pembangunan fisik ya jelas lah, gitu juga harus kita perjuangkan karena itu fasilitas Betul, untuk betul, peningkatan ekonomi, edukasi pendidikan. Ya. Kemudian non fisiknya kita pada edukasi Pak sebenarnya. Bukan hanya melulu ke ekonomi otomatis nanti. Ya. Ketika masyarakat kita itu punya sebuah keterampilan. Betul. Setelah dari terampil dia profesional. Betul. Ya toh? Profesionalnya berarti karo merem itu sudah bisa berkegiatan lah, bisa menciptakan sesuatu. Nah, itu pada akhirnya ekonomi mereka kan ikut lah. Betul. Lah ini kan tugas juga sebenarnya. Oh. Tidak hanya tugasnya mau istilahnya, wih, aspirasi tak gowo, nanti tak perjuangin mati-matian. Ya memang harus. Ya. Dan di Dewan tidak hanya butuh intelektual tok, Pak, ternyata yang saya alami. Mental juga. Karena ternyata dari 45 anggota waktu itu Dewan, dari berbagai macam fraksi, itu juga berbagai macam keinginan, Pak. Mereka punya istilah, punya konstituennya sendiri-sendiri. Walaupun sebenarnya niatan mereka sama-sama baik, inginnya mereka itu teman-teman anggota Dewan walaupun beda fraksi, keinginannya juga melayani masyarakat, betul, sama, Pak. Betul. Tapi di situ dikarenakan ada keterbatasan, mungkin anggaran waktu itu dan lain sebagainya, mereka berjuang. Patuh tadi nih, ada yang walk out. Walk out belum tentu jelek loh, Pak. Ya, ya, betul. Image masyarakat selama ini kan belum tahu di Dewan itu ketika, Dewan kok rame terus ini. Kok pada bentrok di rapat di sidang. Ya. Bentrok mereka itu sebenarnya memang menyampaikan aspirasi, memperjuangkan, Pak. Supaya nanti ketika ini deal, aspirasi yang disampaikan itu bisa terwujud. Lewat mereka. Lewat mereka. Dan ternyata terwujud ketika, contohlah, kita ada anggaran sekian, ada yang minta untuk ini dari Dewan A, Dewan B, Dewan C. Kita berjuang, ternyata yang didilkan ke kita. Akhirnya kita bisa mewujudkan aspirasi, contoh di fisik, jembatan atau jalan. Kan kalau di daerah kan sesuai pendapatan Pak Rumus. Ya, ya. Pendapatan daerah kita berapa toh? Oh, jadi itu terpengaruh juga ya? Pengaruh, Pak. Dulu belum ada dana desa kita waktu itu. Kalau sekarang dana desa udah dari pusat. Betul. Itu makanya pendapatan asli daerah kabupaten waktu itu harus melayani 494 desa, 25 kelurahan. Bayangkan Pak, APBD kita berapa untuk fasilitas kawan-kawan yang ada di birokrasi berapa kan? Terus untuk pelayanan publik ini bagaimana? Untuk fisik kalau dibagi-bagi gimana ini? Ya. Makanya kita harus membuat skala prioritas waktu itu. Dan ini pun akhirnya walaupun dulu ada musrenbang, itu akhirnya kita berjuang untuk menjadikan pokok-pokok prioritas pembangunan daerah. Ya itu tadi kita adu argumentasi kita waktu kita rapat. Tapi kan menyesuaikan dengan komisi masing-masing. Kita tidak bisa overlapping. Betul, istilahnya tugasnya lah ya. Tugasnya nggak bisa. Ketika di komisi 1 atau beda dengan kita nggak boleh overlapping ke komisi 2. Nggak boleh, itu ada counterpartnya masing-masing. Oh,
Wah, ini ilmu juga. Berarti istilah anggota dewan itu kan ada bagiannya. Betul. Jadi nek misalkan saya ngurusi entah itu ekonomi atau pendidikan, itu kita misalkan saya di yang ekonomi diwaduli soal pendidikan, itu ya pasti kita harus koordinasi sama teman yang di sana. Betul. Ya. Nggak bisa yuk kita langsung cawe-cawe ke bisa. dinasnya gitu ya. Kita koordinasi dengan kawan kita yang ada di komisi lain, kemudian kawan kita yang di komisi lain akan juga ikut memperjuangkan itu. Oke. Kita nah, akumulasinya pada panitia anggaran, pada Banggar kalau sekarang. Kalau dulu panitia anggaran. Di Banggar itulah akhirnya paparan dari dinas-dinas terkait itu dipadukan. Nah, di situ kita diskusikan di situ. Bikin neraca, bikin menentukan sikap untuk belanja masing-masing kedinasan, ada belanja langsung, ada yang bagaimana, ada utang enggak gitu kan. Terus di situ pendapatan kita berapa, dinas bagian pendapatan kan ini. Loh, berarti itu istilah DPRD itu ikut mikiri duitnya kabupaten? Iya Pak. Terus badan usaha milik daerah, penyertaan modal. Oh, berarti tugasnya bukan cuma menyerap anggaran ya ternyata ya? Bukan Pak. Wah, ini dapat ilmu baru. Anggota dewan tidak pegang uang Pak. Tidak pegang uang ya? Tidak, pegangnya ketika gajian. Jadi kalau kita bilang fresh money untuk diambil itu bukan ada. Gitu caranya ya? Nggak ada. Oke, berarti aspirasi itu istilah dari masyarakat, tentunya kalau udah jadi kan ini nyerap aspirasi dulu. Betul. Dari aspirasinya masyarakat yang diserap ini dikumpulkanlah di seluruh komisi ini ya, istilahnya komisi masing-masing. Masing-masing counterpart. Baru dirembuke. Berarti kan enggak bisa juga misalkan tahun 2024 jadi langsung 2024 realisasi. Enggak bisa kan? Karena kan harus nyerap dulu. Betul. Lalu dirembuke baru nanti akan realisasinya mungkin 2025-nya gitu ya. Nah, ini makanya kan gini, makanya seorang anggota dewan tidak hanya butuh hanya intelektual saja. Itu belum seimbang. Walaupun intelektual harus. Iya. Akademisi penting. Akan tetapi mental juga penting. Oke. Mental penting karena nanti kita harus berjuang di sana untuk menyampaikan aspirasi. Dengan ada juga pertentangan pastinya di sana. Tapi pertentangan ini bukan berarti negatif loh. Iya. Mereka juga berjuang sama saja kawan-kawan kita itu. Oke. Gitu. Oke Mas Bayu. Wah ini terima kasih banget ilmunya. Jadi saya sekarang tahu paling enggak, kalau nyalek kampanye itu nggak boleh langsung kampanye kan janji. Wah nanti saya kalau jadi tak kasih ini itu. Betul. Wah keblondro itu. Keblondro Pak. Jadi gini, ketika kita janji dengan masyarakat, apalagi yang sifatnya nyun sewu, kalau saya katakan itu ya kotor lah kalau saya bilang kok kita membeli itu. Ya. Martabat masyarakat juga kasihan. Ya. Kita juga sama saja mendowngrade-kan masyarakat ketika kita membeli suara. Ya. Kalau Pak Tony memang siap ini ya dicoba Pak dengan istilahnya Pak Tony membumi, humble dengan masyarakat. Dan memang benar-benar dari hati nurani itu istilahnya memang punya keinginan yang tulus nanti akan berjuang. Ya. Dan disitulah nanti kalau menurut saya bahwa basic Pak Tony adalah pengusaha. Kalau saya melihat nih Pak, dan kok bisa sukses? Dan sebenarnya birokrasi pun harus seperti itu Pak untuk pengusaha. Bagaimana caranya ketika kita ada pendapatan ini bisa mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini akhirnya bisa direalisasikan untuk pembangunan. Manfaatnya lebih besar lah ya. Betul. Kalau hanya bicara sampai outcome Pak. Input, output, outcome. Input ini kan istilahnya dananya piro gitu, penghasilannya ya, betul. Output ini sudah kita belanjakan. Outcome kegiatan sudah kita lakukan dengan belanja sekian. Tapi kita evaluasi enggak ini? Ada indikator kan? Dampaknya bagaimana? Manfaatnya bagaimana? Oke. Wah, ini kan gitu. Ilmu baru. Berarti gini, dari Mas Bayu saya jabarkan nih, misalkan ada anggaran nih 100 juta. Itu. Betul. Outputnya kita kegiatannya apa? Kegiatannya misalkan tadi pendidikan. Wah, betul.
Karang Taruna desa ini tak kursuskan kursuskan Yeah. misalkan kursus digital marketing misalkan Yeah. gitu. Outcome-nya kan harusnya mereka sudah bisa mencari uang dengan kemampuannya itu. Iya. Betul kan? Nggak cukup bahwa mereka sudah punya Betul. ijazah. Ijazahnya sudah ada, kegiatannya sudah dilakukan, selesai. Tujuannya kan enggak itu. Harusnya, yuk, kowe boleh duit dewek dengan kemampuan itu sehingga bisa mengangkat perekonomian masyarakat gitu ya. Terus dari dampak dan manfaatnya akhirnya kan harus terukur, Pak. Ya, betul. Ya, misalkan yuk angka kemiskinannya di situ jadi hilang. Urbanisasi. Ya kan? Nggak perlu urbanisasi gitu ya. Karena mereka udah bisa cari uang di sini toh. Nah itu kan jadi literasi kita bahwa kesuksesan pengelolaan anggaran. Seperti Pak Tony lah contoh mengelola Ya. bis PO itu. Kalau Pak Tony tidak berhitung bahwa ini HUK yang harus dikeluarkan untuk karyawan, fasilitas, kemudian perawatan dan lain sebagainya, modal berapa. Nah kalau sampai Pak Tony kok tidak dapat keuntungan, kira-kira bagaimana? Apakah ini akan berjalan? Sebenarnya harusnya kita samakan ini pola. Ya, tapi ini barusan Manajemen daerah. obrolan kita ini mengingatkan saya sama ayah saya, Pak. Mas Bayu dulu, ayah saya tuh Pak Yudi pernah ngomong gini, kita ini kalau bisa memakmurkan daerah, harapannya apa? Orang-orang itu pergi ke Jakarta, naik sumber alam, itu bukan cari kerja, Mas. Ya. Saya ingat banget, pengennya dulan, gitu loh. Karena kita punya uang di daerah, daerahnya makmur. Tapi saat ini kalau misalkan masyarakat kita masih naiknya sumber alam karena wah aku meh buruh di sana, artinya kan masih apa ya belum makmur lah daerahnya. Satu sih, ya betul itu Pak, salah saya itu. Contohnya gini ya, ketika kita cari uang susah-susah di kabupaten kita, akhirnya kita melempar uang itu untuk Nyun Sewu, negeri tetangga lah. Apakah kita ini nggak defisit bahasanya? Ya. Yang surplus siapa? Betul. Kalau itu memang seperti contoh sumber alam, seperti Pak Tony, bahwa sumber alam bis Purworejo dan Pak Tony orang Purworejo, karyawan Pak Tony orang Purworejo, ketika ada anggaran yang masuk ke PO-nya Pak Tony, dan orang kita memakai fasilitas orang kita sendiri, akhirnya surplusnya kan ke kita Kesini, sendiri. Betul. Dan saya juga pasti belanjanya di sini. Nah, kan bayar gitu. pajaknya di sini. Itu yang saya Karyawan pikir orang sini. dampaknya kan ke situ, Pak. Betul. Akhirnya ada manfaat. Oke. Yes, nah gitu ini sekali lagi terima kasih pelajarannya Mas Bayu. Sama-sama. Mohon. Memilih cerdas. Oh, memilih cerdas ke piye? Tutorial Oh, soal nganu ya, misalnya golput ya, pendapatnya tentang golput sekarang piye gitu ya. sama cara milih anggota dewan yang baik. Oke. Ya wis. Ini paling nanti istilahnya misalnya golput pun teko cobloso supaya kartu suaranya tidak digunakan orang lain itu. Bisa jadi, enggak? jadi gini Pak, kalau kaitannya dengan masa ngambang, masa golput, sebenarnya kan karena gini Pak, masyarakat kita contoh lah ya, contoh, ada yang memang unsurnya bukan kesengajaan. Jadi ketika dikatakan golput, dikarenakan dadaan mereka ada kegiatan di luar kota karena ini pekerjaan. Ya. Itu persentasenya lumayan loh Pak. Betul. Terus ada yang saudaranya punya hajat, dadaan hari itu, dia tidak bisa memberikan suara. Ya. Itu. Ya, tapi di luar itu kan harapannya tetap Ada yang di luar itu, secara psikologi mereka sudah krisis kepercayaan. terus apatis lah gitu. Nah, apatis. Gitu. Ya. Nah, itu juga banyak Pak persentasenya. Mungkin malah mendominasi mungkin kalau era sekarang ya. Kalau Ya. saya lihat seperti Ya, itu. golput memang sekarang dominan banget. Betul, dominan. Bahkan Bahkan no partai golput menang gue. oh dapat kursi Pak. Itu bisa satu fraksi Pak itu. Bener. Mungkin lebih mungkin. Malah separuh dewa ya. itu. 50% gue so. Karena kita kan ya walaupun kita di Tani masih sering ngulik-ngulik lah. Ya, masih. Lihat-lihat, kok Ya, ini wis. sih kan. Oke, berarti ini kita minta pemilih cerdas saja ya. Ya, Oke, lah nek gitu ada enggak pesan-pesan Mas Bayu untuk para pemilih nih? Milihnya itu kira-kira yang seperti apa? Nah, misalkan Mas Bayu lah, disuruh milih anggota dewan kan enggak usah nyebut nama ABCD, tapi ciri-cirinya akan seperti apa? Ini Pak. Nah, ini memang penting sebenarnya.
Jadi kalau orang mau memilih itu pertama yang kita tahu betul profil. Kemudian track record atau portofolio orang tersebut. Kemampuan, contohlah seorang Pak Tony ini yang mampu mengelola PO sumber alam lah. Dan ternyata sekarang masih eksis. Terhantam krisis waktu itu pandemi pun masih eksis. Padahal kalau saya itu sudah bayang, aduh gelimpang ini. Kan gitu Pak. Dan kemarin isunya kan kayak gitu. Isunya kan seperti itu. Ternyata saya bertemu sampai hari ini dan saya melihat di kegiatan sumber alam masih berjalan dengan baik, karyawan pun masih enjoy di situ. Nah, ternyata saya melihat bahwa, mampu toh menghadapi ini. Itu kan badai yang luar biasa Pak. Betul. Dan butuh pemikiran, butuh mental lah itu. Karena pandemi ini betul-betul kejadian luar biasa yang kita tidak bisa menghindari. Gitu. Nah, disinilah bahwa masyarakat bisa melihat figur itu. Kalau kita bicara politik, hajat itu terang banyak, kita tidak peduli kan dengan yang namanya bahasanya itu, kamu golongan apa, kamu agamanya apa, kamu profesinya apa. Tapi kita lihat pada sosok. Bukan, ya nyun sewu, partai memang penting karena untuk jembatan, untuk kendaraan. Akan tetapi lihat sosoknya dulu. Ketika sosok ini bisa sebagai contoh literasi, dan di situ kita harus ada harapan Pak, bahwa ini bisa memperjuangkan aspirasi kita. Karena track record sudah teruji. Kan gitu Pak. Ini yang perlu kita sampaikan dengan saudara-saudara. Dan ini kan untuk teman-teman pemilih semua, jadi bukan cuma karena saya ya, tapi maksudnya memang berarti di daerah satu kita mesti tahu orangnya, ya kan, terus track recordnya jelas. Istilahnya ya, nek bisa ya wonge dewek lah. Ya kan, itu. Dan ya inilah, kita jangan karena kita itu dikarenakan ada informasi, opini, sehingga kita menjustis, kita tanpa mengurai bahwa sosok ini bagaimana. Apalagi nyuwun sewu, kalau kita hanya diiming-imingi, money lah, uang yang 100.000, 200.000, kita hitung 5 tahun Pak, aspirasinya, kita akhirnya kan izin Pak, kalau saya dikasih umpamanya sama Pak Tony ini 300.000, ini Mas Bayu 400.000, nanti pilih saya ya, dan keluarga. Tapi Pak Tony, harga diri saya juga, mohon maaf Pak, masyarakat walaupun profesinya rendah sekalipun punya harga diri dan martabat. Kita harus menghargai mereka juga. Betul. Malah nek ngasih itu merendahkan ya berarti ya? Loh, sebenarnya iya Pak. Sebenarnya. Tapi sekarang karena praktis, istilahnya karena mungkin selama ini dipikir, wah anggota dewan ini ora ono manfaatnya kok, mumpung pesta tahunan itu, 5 tahunan gini. Wah itu, piro-piro sing yang disebarkan ya, memang seperti itu, terus yuk jadi praktis pesta sekali. Pesta demokrasi. Wih, luar biasa ini. Gitu. Yang butuh itu sebenarnya gini Pak, kalau kita pakai fakta terbalik. Saya butuh loh, supaya aspirasi saya sampai loh, ada yang memperjuangkan. Betul. Berarti yang butuh kan kita. Tapi lihat sosoknya dong, kan gitu. Ya mau memperjuangkan siapa, kira-kira mampu pora gitu ya. Kalau kini hanya sebatas, oke can duwe duit. Kayak wong duwe duit. Wah niki kayak semene. Berani ngasih sekian. Wah yuk tak pilih. Saya harga diri Pak. Walaupun saya seorang petani sekalipun. Pendapatan saya nggak jelas, saya nggak pernah punya uang lah, nggak punya pegang uang. Walaupun saya pegang ya unjang-unjuk harian kan. Tapi harga diri kita Pak. Dan ikatan emosional yang kita bangun akhirnya sebatas itu. Cuma sebatas rupiah lah ya. Nggak ada bandrolnya Pak, harga diri itu. Betul. Wah itu terima kasih banyak Mas Bayu. Moga-moga ini jadi inspirasi untuk, ya jelas ini sangat menginspirasi saya. Jadi saya dapat pelajaran banyak, dan terutama ya untuk teman-teman ini yang ikut mendengarkan podcast ini, moga-moga paling enggak ada kisi-kisinya lah. Itu. Jadi sekarang saya enggak berani janji-janji lah ya. Betul, nanti kerja dulu lah ya, nyemplung baru tahu, karena kan ini belum pernah nyemplung soalnya. Nyemplung baru tahu. Tapi ya itu tadi, karena eranya sekarang seperti itu ya, tinggal bagaimana cara mengemas saja dan mengedukasi. Saya pun akan berusaha sama saudara-saudara kawan-kawan juga memberikan edukasi yang baik lah.
Ini tugas Pak Tony memang tantangannya berat untuk Moga-moga mengedukasi. sanggup. Oke, terima kasih Mas Bayu. Mohon doa restunya. Amin. Semoga kita ya bisa bermanfaat untuk masyarakat lah, Amin, amin. dimanapun kita berada. Ya, Oke, mudah-mudahan sukses Pak Tony dan Amin. kami berharap Pak Tony bisa di legislasi nanti Amin. menyampaikan aspirasi kami. terima kasih Itu. Mas Bayu. Selamat siang. Baik, selamat siang, Mas.